Learning to Learn English, belajar bahasa Inggris pada abad 21 ini tentunya sangat mudah. Saya akan memberikan beberapa tips dalam hal ini. Dunia kita berubah dari dunia analog menjadi dunia digital, dan semakin banyak sumber-sumber dan cara-cara untuk belajar bahasa Inggris yang baru, tentunya dibandingkan dengan abad-abad yang lalu sebelum smartphone ditemukan. Kita semua hyper connected, artinya paling tidak kita punya alamat email, paling tidak kita pernah melihat YouTube, paling tidak kita pernah punya Facebook lah, atau Twitter. Jadi sebetulnya kita satu dengan yang lain terhubung, dengan media apapun terhubung, dengan update apapun terhubung. Nah, bagaimana kita akan menggunakan semua fasilitas ini atau beberapa fasilitas ini untuk pembelajaran bahasa Inggris? General tips yang sangat mudah sebetulnya. Jadi berbicara dengan gadget Anda, your smartphone gitu. Jadi your mobile phone itu akan menjadi teman yang bisa diajak ngobrol, nanti akan saya jelaskan. Bisa juga conversation setiap hari, kapan saja, jadi tidak punya alasan bahwa tidak punya partner untuk ngobrol bahasa Inggris, gitu ya. Lalu bisa juga membaca koran, kalau malas ikutin saja lewat Twitternya, jadi hampir setiap koran bahasa Inggris mempunyai Twitter account. Lalu untuk listening bisa di YouTube, bisa podcast, dan internet radio. Satu persatu nanti akan saya jelaskan bagaimana mudahnya untuk mempraktekkan bahasa Inggris atau memperbaiki atau melancarkan bahasa Inggris kita, gitu ya. Kita mulai dari listening dulu. Listening itu intinya adalah bahwa kita paling sering dan harus terus-menerus mendengarkan dan mendengarkan, tidak ada cara lain untuk itu. Beberapa website yang nanti akan saya bahas sedikit dengan kelemahan dan kelebihannya. Ya, jadi ada eslab.com dan Learn English, lalu ada Elo dan radio. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, eslab.com ini bagus kalau Anda rajin dan kalau Anda punya cukup waktu untuk mendengarkan dengan membuka laptop, connect ke internet, lalu ada banyak yang bisa dilakukan karena ada kuisnya dan segala macam, semuanya free. Bisa dimulai dengan yang mudah, ada di sini. Kalau yang agak susah di sana, kalau Anda sudah canggih bahasa Inggrisnya, bisa mencoba yang difficult. Dengan catatan harus ada laptop dan connect ke internet. British Council juga mempunyai situs yang baik. Ini situsnya ya, untuk praktek listening. Jadi kita bisa nonton dan bisa watch. Hanya memang semua yang ada di sini dirancang untuk pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin untuk bagi Anda yang kurang suka konsentrasi, lalu mengerjakan dan segala macam, mungkin kurang cocok. Elo. Nah, Elo ini sangat baik karena ini adalah language lab yang dibikin oleh banyak orang. Jadi di sini Anda bisa mendengarkan dan melihat video, umpamanya orang Jepang ngobrol dengan orang Indonesia ngobrol dengan orang Uganda ngobrol dengan Inggris, dan seterusnya. Jadi topiknya bermacam-macam. Banyak siswa saya yang suka ini. Boleh dicoba, ringan, ada exercise-nya, dan menggunakan real English. Nah, kalau Anda suka menonton video-video yang kontemporer, ini sangat-sangat populer. Silahkan Anda explore ke TED.com. Di situ ada science, di situ ada bahasa, di situ ada seni dan segala macam. Bahkan sekarang ada TED Indonesia, ada TED Jakarta, TED Bandung, dan TED Ubud yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau tujuannya untuk belajar bahasa Inggris, saya pikir Anda bisa melihat
dan mendengarkan hal-hal yang atau temuan-temuan baru. Jadi kebanyakan ini tentang controversial issues, gratis, silahkan mencoba. Nah, kalau yang ini lain lagi, ini adalah radio tunein.com. Kalau saya suka radio ini karena bisa kita dengarkan dengan sebagai background. Jadi waktu di mobil, waktu belajar yang lain, atau di rumah, di setel saja. TuneIn Radio ini bisa belajar bahasa apa saja sebetulnya, karena Anda tinggal milih radio stationnya. Hampir semua radio station yang ada sekarang yang populer ada di TuneIn. Yang bahasa Indonesia juga banyak sekali. Jadi bisa mencari Inggris atau Amerika. Kalau Anda mau ngambil IELTS ya mendengarkan radio-radio Inggris, musiknya sama, top 40, ada yang klasik dan seterusnya. Pilihannya banyak sekali. Ada podcast yang untuk pembelajaran dan seterusnya. Silahkan dieksplor dan didengarkan. Paling tidak lagunya Anda kenal, lalu penyiarnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Jadi ini adalah radio dari seluruh dunia yang dirangkum di sini. Anda bisa milih lokasi, setelah milih lokasi baru memilih radio stationnya. Sangat populer di kalangan anak muda. Nah, bagaimana dengan speaking? Speaking ada beberapa situs yang bisa digunakan. Saya akan bicarakan satu-satu. Situs yang ini kita akan dihadapkan pada robot. Jadi kita bertanya, lalu robotnya akan menjawab. Banyak yang lucu-lucu, silahkan, tidak terlalu serius. Jadi topiknya sudah ditentukan, ya, ada topiknya di situ. Sama, Talk in English ini hampir sama dengan yang tadi. Ini lebih ke kalau Anda memang suka sekali untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri, memang sengaja mau belajar. Nah, kalau Anda punya Android, Anda bisa download Skype ini. Nah, Skype ini bisa kita suruh-suruh. Jadi kita mau SMS, send text message, kita mau making appointment, kita mau membaca teks gitu, kita mau call friend, boleh. Jadi ini kita tidak pencet-pencet lagi, tetapi kita menggunakan voice kita, as long as menggunakan bahasa Inggris, dan mereka akan melakukan itu. Di dalam Android itu juga ada assistant, ini bisa di-download ya. Untuk yang Skype juga bisa di-download dari Google Play. Yang ini Speak to It, di search aja di Google Play atau assistant, nanti akan ketemu. Ya, assistant ini bisa diajak ngobrol. Jadi dia bisa ditanya apa saja dan menjawab ya, pertanyaan apa saja silahkan. Jadi tidak ada alasan lagi tidak punya teman untuk ngoceh dalam bahasa Inggris atau ngobrol dalam bahasa Inggris. Ya, dia bisa bicara berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, ini bahasa Jerman, Brasil, dan Portugis. Untuk bahasa Indonesia belum ada. Ini bisa digunakan di smartphone, bisa digunakan di tablet atau laptop. Silahkan dicoba. Jadi ditanya who is the president of Russia, dia akan ngasih tahu. Kalau dia ditanya where is the nearest ATM, dia akan memberikan alternatif ATM terdekat. Kalau yang mempunyai iOS mungkin sudah pernah ini Siri. Ya, jadi Siri bisa ditanya apa saja, memberikan arah juga bisa, gitu ya. Kalau where am I, dia akan memberikan lokasi Anda. Lalu Anda mau kemana dan segala macam. Silakan dicoba. Bagus sekali untuk praktek dan berbicara berbagai bahasa. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak praktek bahasa Inggris karena tidak mempunyai teman gitu. Your friend is inside your pocket actually. Ini ada website yang gratis, Xmind. Kalau di download ini bagus untuk mengembangkan vocabulary. Jadi di tengah di sini ditulis
umpamanya ini top healthy food, lalu coklat, lalu yang ingat lagi apa, keep happy, lalu kalau kita ingat kata expensive dan seterusnya, lalu orange ini untuk apa dan seterusnya. Jadi setiap kali kita ingat kata yang berasosiasi dengan buah-buahan atau healthy food, kita tuliskan di sini. Dengan begini kita akan memperkaya vocabulary kita, dan kita akan ingat vocabulary yang kita sudah tahu. There is no point to remember 10 new words and then you forget 20. Gitu ya. Writing. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Writing practice itu bisa microblogging yang bahasa Inggris ada di Kompasiana, itu banyak orang Indonesia kalau mau. Atau bisa ke Facebook, itu ada Home of Learning Students. Silahkan. Lalu mulailah menulis dalam bahasa Inggris di wall status Facebook Anda atau Twitter Anda. Atau Anda bisa ke isu.com. Di sini Anda bisa menulis apa pendek begitu lalu dipublish. Kalau Anda menjadi anggota dipublish, Anda bisa memilih beberapa majalah atau beberapa tulisan yang ringan seperti ini. Ya, yang ringan-ringan yang sesuai dengan apa yang Anda suka. Jadi Anda tidak hanya belajar menulis, tetapi Anda belajar membaca hal-hal yang Anda suka. Banyak yang tentang Indonesia juga, silahkan dicoba. Kalau Anda cukup pede, Anda punya beberapa naskah begitu, silahkan ke publisher ini. Publisher ini online, tidak harus menggunakan publisher yang lama ini. You design your own, lalu di publish sendiri, jadi terbitkan mimpimu secara gratis. Ini bisa untuk jualan ya, so you can sell your writing. Kalau Anda sudah pede sekali, Anda bisa ke lulu.com ya, banyak orang yang sudah publish di sana. It's so worldwide, jadi tingkatnya sudah tingkat internasional, tentunya sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa, ada email saya. Terima kasih.